Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para dengar peserta musrah yang dirahmati oleh Allah SWT, dimanapun Anda sekarang berada, dalam keadaan apapun jua Anda sekarang, sehat maupun sakit, senang atau mungkin sedang menghadapi masalah, yang penting didoakan agar Allah sentiasa menjaga kita, melindungi kita, memperhatikan kita. Karena orang yang sentiasa dilindungi oleh Allah, seberat apapun masalah yang dihadapinya, akan menjadi ringan baginya. Karena Allah memberikan kekuatan. Apabila seseorang telah dekat dengan Allah, sebanyak manapun anugerah Allah kepadanya, sebesar apapun kemewahan yang Allah kurniakan kepadanya, niscaya dia tidak akan lupa akan tujuan hidupnya. Dia tetap mampu tawaduk dan mensyukuri nikmatnya. Bila Allah telah menyayangi seorang hambanya, mengasihi seorang hambanya, meridhoi dan melindunginya, seburuk apapun qada dan qadar yang Allah tetapkan baginya, pasti hidupnya penuh dengan tumakninah, ketenangan, sentiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang Allah pilihkan baginya, sesuatu yang terbaik menurut Allah baginya. Dia lebih yakin akan pilihan Allah untuk dirinya daripada pilihan dia sendiri untuknya. Itulah tanda bila orang sudah sangat dekat dengan Allah dan Allah dekat dengannya. Sebab itu yang penting dalam hidup, sentiasa berusaha mendekatkan diri pada Allah dalam semua keadaan. Mau senang, mau susah, mau duduk di kampung atau di bandar, ketika dapat kenaikan jawatan, ataupun ketika dibuang kerja, kita mungkin boleh kehilangan kerjaan. Kita mungkin akan kehilangan jawatan. Tapi jangan sekali-kali kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat sekarang, mungkin esok lusa, minggu depan, bulan depan, kita kehilangan kesehatan kita.
Kita dapat keuntungan banyak bulan ini. Boleh jadi. Siapa tahu 2-3 bulan kita akan rugi. Yang banyak. Bahkan mungkin jatuh. Itu kemungkinan yang tidak boleh dinafi. Tidak mengapa asal kita tidak kehilangan Allah. Itu yang penting. Kehilangan pemberiannya tak ada masalah asal kita masih tetap menyayangi dan dekat dengan Allah sebagai pemberi. Itulah kunci kejayaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Jemaah yang dirahmati sekalian, setelah panjang lebar kita cerita tentang tafsir Maudhu'i di bawah tajuk Imaratul Ardi, tugas kekhilafahan kita yang Allah amanahkan kepada kita di muka bumi, satu di antara untuk memakmurkannya, menjadikan kehidupan di dunia sebagai bayang-bayang kehidupan surga, aman, tenang, diridhai oleh Allah, jasmani dan rohani. Dan itu tidak mudah. Tapi bukan benda yang mustahil. Mulai hari ini, tajuk tafsir Maudhu'i kita, yakni berdasarkan surah Luqman, ayat 34. Surah Luqman, ayat 34. Yang saya berikan tajuk Mafatihul Ghaib, itu istilah yang diberikan oleh Nabi sebenarnya. Ya, saya terjemahkan dengan kunci 5 perkara gaib. Jadi yang akan jadi tajuk tafsir Maudhu'i kita pada hari ini, kita akan menuju ada 5 perkara gaib yang kuncinya dipegang oleh Allah sahaja. Maknanya, yang akan mengetahui hakikat 5 perkara gaib ini hanya Allah. Tidak ada selain Allah, termasuk para malaikat, termasuk nabinya, yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Ini yang perlu kita fahami. Karena bila kita sudah yakin yang tahu akan, yang memegang kunci 5 perkara kegaiban hanya Allah, nanti jika ada orang coba mendakwa dirinya tahu itu, tahu ini, tahu berkaitan dengan 5 perkara ini, bohong belaka. Tanpa disedari dia telah merampas hak Allah. Seakan-akan Allah berfirman, aku saja yang tahu 5 perkara gaib ini. Kenapa kamu pula mendakwa tahu? Yang tahu hanya aku. Tiba-tiba ada orang mendakwa. Dia telah merampas hak Allah. Dia coba meletakkan dirinya dalam posisi yang hampir sama dengan Allah. Wa'iyadzubillah. Sebab itu nanti jatuh syirik namanya. Kita akan pelajari ke sana. Jatuh syirik. Sebab itu kepada 5 perkara ini sudah serahkan kepada Allah. Tak perlu kita campur tangan. Karena kita tidak ada hak untuk campur tangan. Nih, 5 perkara gaib. Saya bacakan dahulu ayatnya yang akan kita bicarakan, mungkin bersiri juga, karena ada 5 perkara. Jadi mudah-mudahan kita mampu mengikutinya dengan seksama. Surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Innallaha alimun khabir. Terjemahan harfiahnya, Innallaha indahu, sesungguhnya Allah di sisinya sahaja, atau sesungguhnya di sisi Allah sahaja. Pertama apa? Ilmu sa'ah, ilmu pengetahuan tentang bila berlakunya kiamat. Itu nomor satu. Kiamat peristiwa yang pasti berlaku, tapi bila masa berlaku hanya Allah saja. Tak perlu kita meramal-ramalkan, mengagak-agak, ini agak-agak bulan depan, agak tak perlu, sia-sia. Itu satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaid, dan dialah yang menurunkan hujan. Hujan lebat, ghaid. Tentang turunnya hujan. Ini tafsirannya ini agak meluas, yang ini berkaitan dengan pembahagian rezeki. Hujan ada momen ini sebagai simbolik bagi rezeki. Rezeki A, rezeki B, rezeki ini. Negeri itu murah rezekinya, di sini kurang, di situ tanah subur, di sini ini maksudnya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia Allah sajalah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim perempuan. Ini rahasia gaib yang ketiga. Bukan hanya tentang jenis jantina si janin, lelaki atau perempuan, atau lebih daripada itu. Kalau setakat mengetahui, oh bayi awak lelaki, oh baby awak ni perempuan, itu doktor sekarang sudah tahu. Kalau sudah tahu, maknanya kenapa Allah kata hanya Allah saja yang tahu apa yang dalam rahim. Di sini masuk apa ini bukan hanya jenis jantina, tapi umurnya, nasibnya, ajalnya di mana. Nanti kalau kawin-kawin dengan siapa, bahkan minta maaf, berapa helai jumlah rambutnya ketika lahir. Dan tinggal berapa helai jumlah rambutnya ketika ia meninggal. Allahu Akbar. Nasibnya di dunia dan di akhirat, itu hanya Allah yang tahu. Bukan segala jenis jantina. Kita tahu, dokter tahu jenis jantina, baby ini laki atau perempuan, ya itu senang. Sekarang sudah ada, Allah sudah bagi tahu ilmunya. Dan kita tahu, karena apa? Karena Allah tentukan jenis jantina hanya dua. Kalau tidak lelaki, perempuan. Sehingga kita boleh mengagak. Kalau lagi perempuan. Coba kalau Allah tentukan jenis jantina, baby itu ada 2 juta jenis jantina. Pening dokter nak menentukan. Kalaulah Allah kehendaki jenis jantina manusia ini ada 2 juta lebih. Cuma kita nak mengetahui jenis jantina baby yang baru sekian bulan. Tak tahulah, tak tahu yang mana satu. Pening nasib. Karena hanya 2, senang nak agak. Yang jadi rahasia, nasibnya, rezekinya. Tepatnya nanti lahir berapa, masa lahir bagaimana, Allah Allah, mukanya seperti apa, seterusnya. Yang keempat, kegaiban yang Allah saja mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satu diri pun mengetahui apa yang dia nak usahakan, apa yang dia nak lakukan, apa yang terjadi padanya esok. Saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan, apa yang akan menimpa saya petang nanti, besok pagi, bulan depan. Saya tak tahu. Mungkin kita hanya boleh merancang. Esok pagi saya nak pergi sana, nak buat itu. Itu adakah pasti berlaku? Belum tentu. Yang dirancang lain, yang berlaku lain. Itu belum lagi apa yang akan berlaku menimpa saya besok ketika saya melakukan perjalanan jauh daripada KL ke JP umpamanya. Saya tak tahu. Di sana nak buat apa? Tak tahu. Kita hanya tahu apa yang telah kita buat minggu lepas. Itu pun banyak yang lupa. Masya Allah.
Kita hanya dapat mengingati apa yang pernah kita lakukan minggu lepas. Itu pun tidak semuanya kita mengingati. Banyak yang lupa. Belum lagi yang 1 tahun, 10 tahun lepas. Yang lepas kita banyak yang lupa. Yang akan datang kita tak tahu. Yang sekarang ini pun macam tak pasti lagi. Nanti lepas ini saya jadi apa ya? Lepas ini saya bingung. Allah saya yang tahu. Tentang apa yang akan kita lakukan yang berlaku pada diri kita. Dan yang kelima, yang terakhir, kegaiban kelima yang Allah yang mengetahui, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun mengetahui di bumi mana ia akan meninggal. Kita tahu dahulu kita lahir di daerah mana. Itu pun telah diberitahu oleh orang tua kita. Dulu awak lahir di hospital ini, daerah ini, pukul sekian, dokter sekian. Ya, karena telah berlaku. Tapi kalau ditanya, nanti awak akan meninggal di mana? Tak tahu. Tak ada siapa yang tahu. Walaupun semua kita yakin mati adalah pasti, tapi tak tahu bila meninggal, di mana meninggal, tak tahu. Itu rahsia Allah, itu perkara gaib yang Allah saja tahu dan Allah tidak beritahu pada siapa pun. Hatta, menurut majoriti ulama, malakul maut yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, itu pun tak tahu bila orang ini akan mati, baru tahu selepas diarahkan oleh Allah, cabut nyawa dia. Sekarang, cabut. Baru mereka tahu, oh, kematiannya dah tiba. Bukan diberitahu 10 tahun sudah ada senarai banyak. Oh, nih 10 tahun yang akan datang, yang aku cabut ini, pula ini pun. Oh, orang ini masih 5 tahun lagi. Tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Apalagi kita. Baik. Nih 5 perkara yang kita akan kaji. Dan bila Allah sudah membatasi, hanya aku yang tahu, maknanya tidak ada sesiapa yang tahu, karena Allah tidak beritahu. Bila ada orang coba mendakwa dia tahu, dia telah melakukan satu dosa besar. Karena ia telah merampas apa jadi hak Allah semata-mata. Dalam bahasa kasarnya, ia coba menempatkan dirinya setaraf dengan Allah. Allah tahu, aku pun tahu. Allahu Akbar walillahilhamd. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Termasuklah apa-apa yang akan berlaku. Khabir. Allah mendalam pengetahuannya dan Allah memberitahu pada kita apa yang dia ketahui. Allahu Akbar. Alim mengetahui apa-apa saja termasuk akan berlaku. Khabir, Allah memberitahu pada kita apa yang dia ketahui. Dan pengetahuannya bukan secara rambang, bukan secara umum, tapi pengetahuan Allah terhadap apa yang diketahui secara detail yang sekecil-kecilnya. Jatuhnya, gugurnya sehelai daun, bukan Allah hanya mengetahui ada sehelai daun yang jatuh, tapi kita dengan penyebabnya. Hingga peringkat yang paling kecil, peringkat atomnya, bahkan peringkat kuarknya, masanya yang sekecil. Itu namanya khabir. Pengetahuan Allah hingga peringkat yang paling kecil pada peringkat mikro. Bahkan kalau dalam istilah sekarang, pada peringkat fisika kuantum fisik, itu makna khabirun. Khabirun. Ya mas kalian, Allah memberikan contoh tentang rahsia kegaiban yang Allah saja mengetahui. Dijelaskan sebagai contoh ya. Tolong buka surah Al-An'am ayat 59. Al-An'am
ayat 59. Dari ayat inilah timbul istilah mafatihul ghaib. Mafatih boleh, mafatih pun boleh. Jamak daripada miftahun, mafatih atau mafatih. Dalam ayat 59 surah Al-An'am, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya sahajalah, di sisi Allah maknanya, kunci-kunci kegaiban, mafatihul ghaib, kunci kegaiban. Ada perkara gaib, ibaratnya perkara gaib, itu di dalam bilik. Bilik ada pintu, kuncinya Allah yang pegang. Nak masuk bilik itu, kena buka pintu. Untuk buka pintu, kena ada kunci. Kuncinya Allah yang pegang. Itu bahasa mudahnya. La ya'lamuha illahu. Tak ada siapa yang mengetahui perkara gaib yang Allah sebut ini, illahu kecuali dia. Itu satu. Kemudian Allah beri contoh. Contoh perkara gaib yang tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allahu Akbar. Dan dia Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Bukan hanya benda darat, benda laut, kehidupan darat, kehidupan laut. Bukan bendanya saya, bukan benda tapi. Ya Allah. Katalah semut. Allah kadang-kadang mengatai jumlah semut berapa. Yang dah mati berapa. Yang masih hidup berapa. Yang akan dicipta berapa. Semua jaringan sel dalam tubuh semut Allah mengetahuinya. Apa yang diperlukan oleh semut. Bila matinya. Sangat. Itu makna. Termasuk ikan yang ada di laut. Sangat. Itu. Alim dan khobir. Wa ma tasqutu min waraqatin. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, luruh, jatuh daripada pokoknya. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah mengetahuinya. Allah bukan hanya mengetahui ada selai daun jatuh. Punca jatuhnya, penyebabnya, hingga pada peringkat yang paling mikro. Hingga peringkat yang paling kecil. Ya, mungkin peringkat selnya, peringkat atomnya. Kenapa ia tertanggal? Kenapa ia kering? Berapa kelajuan daun tadi melayang-layang sehingga sebelum bisa jatuh ke bumi? Berapa kali melenggang-lenggoknya daun? Masa jatuh itu membujurnya ke kanan, ke kiri, ke mana? Allahu Akbar. Masanya bila? Wah, itu berlaku di tengah hutan, belantara. Tak ada siapa yang tahu kisah. Tapi Allah beritahu, aku tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin. Dan tidak ada sesuatu pun biji, benih yang ada dalam kegelapan bumi. Kegelapan bumi maknanya yang tersimpan di tanah. Benih yang punya potensial untuk hidup, bila turun hujan nanti akan tumbuh sama berupa rumput. Potensial kehidupan yang tersimpan dalam perut bumi, sama ada ia basah ataupun kering, illa fi kitabim mubin. Melainkan ianya telah berada dalam tulisan, dalam catatan, dalam rekod yang nyata di Lauh Mahfuz. Allah mengetahui dengan ilmunya, lalu Allah catat apa yang Allah ketahui. Itu kaitan dengan tingkatan qada dan qadar itu. Dalam yang belajar saya tahu. Ini contoh. Perkara gaib, Allah saja yang tahu. Lalu apa pengajaran yang kita perolehi nanti? Insya Allah nanti kita akan pelajari sama. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, karena yang kita nak pelajari ini yakni perkara-perkara yang gaib, yang Allah nyatakan Allah sahaja yang maha mengetahui.
yang kita tidak boleh campur tangan karena tak ada hak untuk campur tangan. Pertama yang perlu kita fahami, apa itu perkara gaib? Apa itu perkara gaib? Dari segi bahasa, gaib itu maksudnya kullu ma ghabba 'anil hawas. Itu dari segi bahasa. Gaib mana segala sesuatu yang tidak dapat diketahui sama ada oleh mata, mata tak mampu melihatnya, telinga tak mampu mendengarnya, lidah tak mampu merasakannya, hidung tak mau menghidunya, kulit tidak mampu menyentuhnya, panca indera yang 5 tak punya kemampuan untuk mengesan kewujudannya. Itu. Ditambah lagi akal pikiran pun tidak mampu menemukannya. Itu gaib. Benda ada tapi tidak mampu ditemukan. Sama ada oleh panca indera atau oleh kemampuan akal kita. Ya, kita hanya disuruh meyakini. Kita yakin, kita iman akan adanya, bukan karena kita telah menemukan kewujudannya. Justru karena kita gagal menemukan kewujudannya, maka kita meyakini akan adanya. Itu namanya gaib. Lalu, dari segi istilah apa? Kullu ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara gaib yakni perkara yang dikhabarkan oleh para nabi atas perintah Allah yang tidak mampu ya, dicerna oleh akal pikiran. Jangankan panca indera, akal pun macam mana ya. Roh tu apa umpamanya? Alam kubur tu apa umpamanya? Jin tu macam mana? Malaikat tu macam mana? Surga neraka macam mana? Mana akal nak fikirkan? Akal tak mampu. Karena memang bukan maknanya benda-benda itu tidak masuk akal. Jangan salah faham. Kalau akal kita tak mampu memahami hakikat sebenarnya alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, itu bukan kerana nikmat kubur dan siksa kubur itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan. Tapi karena akal oleh Allah tidak diberi kemampuan untuk memahaminya. Nah, ketika akal tak mampu, dah surrender dah. Serahkan masalah itu kepada hati kita. Hati akan kata, ya, kadang engkau akal tak mampu memahaminya, kata hati, aku mampu mempercayainya. Aku boleh mengimaninya. So, itu perkara-perkara iman terhadap gaib ini, itu kerja hati. Bukan kerja akal. Walaupun akal berfungsi untuk meyakinkan hati dalam perkara-perkara yang akal mampu menjelaskannya. Orang yang menjalani kehidupan, memahami hidup hanya berpandangan akal, ya pasti tak percaya perkara yang gaib. Surga neraka lah, amal dicatat lah, ada hisab. Mana percaya sebab akal tak mampu memikirkannya. Tapi ingat, tidak semua benda yang ada, yang wujud, boleh dipahami secara logik. Itu gaib. Kiamat pasti berlaku. Kalau kita tanya tentang adakah kiamat itu suatu yang pasti berlaku, jangankan tanya kepada orang yang beriman. Tanya pada saintis yang etis sekalipun meyakini dunia dan isinya suatu saat akan hancur lebur. Ya. Nanti saya insyaAllah tunjukkan kalau ada kesempatan tu. Saintis yang etis, yang kafir sekalipun, yang tidak menerima Al-Quran sekalipun, meyakini bahawa dunia dan isi ini ada batas umurnya, ada had masanya. Bila tiba masanya akan hancur. Tanda-tanda kehancuran alam semesta.
bahwa alam semesta ini bergerak menuju ke hancurannya. Itu sudah diyakini oleh mereka. Mereka yakin alam semesta akan hancur. Tapi kalau tanya bila, mereka tak, bila itu saya tak tahu. Orang Islam pun kami tak tahu. Tentang bila berlakunya, tak tahu. Yang pasti, ia pasti akan berlaku. Karena tanda-tandanya sangat banyak. Yang Allah nyatakan di sini, bukan pasti atau mungkin kiamat itu berlaku. Bukan pasti atau mungkin alam akan binasa. Yang Allah beritahukan, masa kebinasaan alam semesta, masa tibanya kiamat itu hanya aku saja yang tahu. Kalau kamu sudah meyakini ia pasti berlaku, ya sudah. Kamu tidak perlulah menyibukkan diri kamu untuk mengetahui bila berlakunya. Karena tidak mungkin tahu. Orang mukmin yakin dunia akan binasa, lenyap. Selepas dunia tidak ada, berganti kepada kehidupan akhirat. Di sana ada balasan, itu orang mukmin. Seorang saintis yang etis yakin dunia akan hancur. Tapi kalau ditanya pada mereka, selepas dunia hancur, apa yang berlaku? Ya, hancur, habis. Selesai hidup. Shadaqallahul azim. Tak ada lagi, tak ada kehidupan, sudah selesai. Karena kehidupan sudah tidak ada, sudah tamat. Tak ada sambungan lagi. Nah, itu bezanya. Kita beruntung. Karena kita bukan sekadar meyakini dunia ini akan berakhir, tapi kita juga meyakini ada kehidupan selepasnya yang berbeza sama sekali dengan kehidupan yang sekarang. Hanya yang kita tak boleh campur tangan nak menentukan bila masa berlakunya. Ini dia. Pertama, ilmu sa'ah. Ilmu sa'ah. Sebab begini jamaah sekalian ya, ada satu riwayat yang dipercayai menjadi asbab, menjadi sebab turunnya ayat ini. Surah Luqman ayat 34 ini. Ia turun karena ada peristiwa. Ceritanya yakni Fisah Sinjud Al-Waris Ibnu Amr Al-Ansari. Seorang Ansor namanya Waris bin Amr. Waris bin Amr Al-Ansari. Dia rojulun min ahlil badiyah. Orang Arab pedalaman. Badui lah. Orang Badui. Dia datang jumpa Nabi SAW. Yas'alu an ilmi sa'ah. Pertama tanya pada Nabi tentang bila berlakunya kiamat. Kedua tanya mata yanzilul matar. Dia tahu tentang bila turunnya hujan, di mana, berapa kadar hujannya, curah hujannya berapa milimeter dan seterusnya. Ketiga, mafi batni zauji, ia tanya tentang tu janin yang ada di kandungan istrinya itu macam mana tu? Bukan hanya tahu laki atau perempuan, tapi macam mana nasibnya dan seterusnya. Keempat tanya, mada sayak ibadan. Dia tanya, ya Rasulullah, kamu nak tahulah, apa agak-agak yang akan berlaku pada diri saya besok, masa depan. Aku senang ke susah? Untung ke rugi? Kaya ke miskin? Sakit ke sihat? Minggu depan saya berada di mana? Pukul 1? Banyak. Sedang apa? Tanya. Wa aina sayamut. Yang kelima, ya Rasulullah, aku tanya, di mana nanti aku akan mati? Setiap orang akan menemui ajalnya. Agak-agak aku ni, bila di mana nanti aku akan menemui ajalku? Di rumah atau di luar rumah? Hadihil mas'alatul ladhi sa'ala anar rajul. 5 perkara yang ditanyakan oleh Arab Badui, Wathir bin Amr al-Ansari ini, Masul Mahatul Ghaib, yakni 5 perkara yang disebut oleh Nabi si Mafatihul Ghaib, kunci 5 perkara gaib
La ya'lamu illallah, yang hanya Allah sahaja mengetahuinya. Sehingga Ibnu Umar mekan hadis jadikan oleh Imam Bukhari, Nabi memberitahu kita, mafatihul ghaib khamsatun. Kunci bagi 5 perkara gaib itu ada 5. Kunci bagi 5 perkara gaib, bukan kuncinya. Kunci bagi 5 perkara gaib. La ya'lamu illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu fi ghadin illallah, tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku besok kecuali Allah. Wa ma ya'lamu wa la ya'lamu ma taghidu arham illallah, tidak ada mengetahui apa yang ada dalam kandungan perempuan. Wala ya'lamu mata yang yatil matar ahadun illallah, dan tidak ada siapa yang mengetahui bila turunnya hujan, pembagian rezeki masih kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi adin tamut, dan tak siapa pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah, dan tak ada siapa pun yang mengetahui bila berlakunya kiamat. Illallah tabaraka ta'ala. Hadis Bukhari. Jadi, Nabilah yang memberitahu kita 5 perkara itu. Dalam hadis Bukhari, Nabi sebut sebagai mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib. Quran juga sebut mafatihul ghaib dalam surah An'am tadi. Tapi kalau gunakan istilah Al-Quran, mafatihul ghaib. Taknya mafatih, tak ada ya. Kalau dalam hadis Nabi, mafatihul ghaib, ada ya. Maksudnya sama. Hanya itu perbezaan dari segi sighah kalimat saja. Tidak jadi masalah. Saja masalah. Jadi, mari kita kaji satu persatu. Yang pertama, yakni masa berlakunya kiamat. Kegaiban pertama. Bukan masalah kiamat itu pasti atau tak pasti, ya mas sekalian ya. Kalau kiamat itu pasti atau pasti, semua manusia termasuk orang kafir kata pasti. Pasti. Masalahnya bukan pasti atau tak pasti, alam seakan hancur. Yang jadi masalah yakni bila. Nah, kalau bertanya bila, nah itu Allah saja yang mengetahui. Hanya tanda-tanda bahwa alam semesta akan berakhir hayatnya, bertukar menjadi alam akhirat, dan itulah hari kiamat. Islam telah menjelaskannya. Tanda-tanda itu ada dalam Islam. Sama ada tanda-tanda yang berlaku dalam masyarakat, atau tanda-tanda yang ada dalam alam ciptaan Allah sendiri. Ciptaan Allah sendiri. Begini, jamaah sekalian. Ini secara ringkas ya, ini sampingan ya, sebab itu tajuk sendiri ya. Itu tajuk sendiri yang perlu dibincang agak panjang lebar. Tapi sebagai ya maklumat ringkas lah. Saya nak cerita bagaimana asal muasal alam semesta, dan bagaimana keadaan sekarang, dan bagaimana nanti keadaan akhir alam semesta menurut Al-Quran. Saya ringkas saja. Tepat itu kajian yang memakan masa itu ya. Pertama, kalau kita nak tahu asal muasal, asal usul alam semesta, dunia dan sebelum menjadi seperti sekarang ini, sebelum seperti sekarang ini, ada bumi, ada langit, ada matahari, ada galaksi, ada bintang, dan ini berpuasa, ada yang terang seperti sekarang inilah. Dahulu kala keadaan alam semesta bukan seperti ini. Tapi seperti apa? Jamaah boleh lihat di dalam surah ini, asal usul alam semesta ya. Surah Al-Anbiya. Surah 21. Saya sampaikan dalam 3 ayat saja. Allah cerita asal muasal alam semesta, bagaimana keadaan sekarang, bagaimana nanti akhirnya, hanya ada dalam 3 ayat. Ini secara umum ya, secara detailnya ya kena buat kajian yang agak lama tuh. Lihat surah 21.
Ayat yang ke-30. Surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi saya katakan, jangankan orang Muslim, jangankan orang Islam, orang kafir pun mengetahui, yakin bahwa alam itu suatu saat akan lenyap. Walaupun mereka tidak tahu apa yang berlaku selepas hilangnya alam semesta. Tengok, asal muasal sebelum alam wujud. Awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir itu telah melihat annas samawati wal arda, bahwasanya beberapa langit dan bumi itu kanata adalah dahulu kala pada mulanya ratqan, berpadu, bersatu padu, melekat selekat-lekatnya, solid betul. Sehingga dalam saiz yang tak terhingga kecilnya. Bumi tak ada, langit tak ada, bulan tak ada, matahari tidak ada, waktu tidak ada, space tidak ada. Karena ia masih berupa rodkun. Rodkun sesuatu yang padu, yang saiznya sangat-sangat kecil, yang punya energi yang maha dahsyat. Fafataknahuma. Lalu kami pisahkan keduanya. Tengok. Pepisah. Sehingga timbullah teori al-infijarul azim. The Big Bang Theory. Berlaku letusan yang sangat dahsyat. Benda yang sangat kecil yang belum ada. Matter belum ada. Waktu belum ada. Ruang belum ada. Ya ada energi yang maha dahsyat. Tak mampu meletup. Fatakna. Itu kami pisahkan hingga bercerai-berai. Kata keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami telah jadikan dari sebab adanya air kulla syai'in hayyin, tiap-tiap sesuatu hidup. Segala kehidupan kami ciptakan daripada air. Tanpa air tak ada kehidupan. Di mana ada air dapat dipastikan di situ ada kehidupan. Afala yu'minu. Baik, ini secara ringkas, alam semesta wujud bermula dengan adanya al-fatku. Pecah. Dalam teori astronomi, yakni the Big Bang Theory itulah. Sebab asalnya padu. Dan dipercayai ini berlaku 13.8 bilion tahun yang lalu. Dari sekian banyak unsur alam, yang pertama sekali Allah cipta, apa itu? Air. Atom hidrogen. Kemudian Allah ciptakan atom oksigen. Itu dua zat kimia yang pertama sekali Allah cipta di alam semesta. Satu atom hidrogen, dua atom oksigen. Lalu dengan berkembangnya masa, dua unsur atom dipadukan. Dua hidrogennya diikat dengan satu oksigen dengan dipanggil strong force, nuklir kuat melekat menjadi atom H2O, air. Dan dari itu lahirlah segala kehidupan. Ini sangat saintifik. Ini pertama, 13.8 bilion tahun yang lalu. Ini berlaku menurut kajian para pakar astronomi. Dan juga astrofisik. Karena ini telah berlaku 13.8 bilion tahun yang lalu, sekarang bagaimana alam kita? Alam kita seperti sekarang ini. Sekarang apa yang berlaku sekarang ini? Sekarang apa yang berlaku? Lihat surah yang lain pula. Yakni surah Az-Zariyat. Yang sekarang yang berlaku sekarang dalam semesta kita, surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 47. Sorry. Surah 51 ayat 47.
Tadi saya nak kata, kenapa saya buat ini? Tadi saya cakap, yang meyakini alam semesta ini akan ada ajalnya, tempoh hayatnya, bukan hanya orang mukmin saja. Saintis yang kafir pun meyakininya karena ada tanda-tandanya. Gitulah. Nah, tentang kehancuran alam semesta, semua orang yakin. Tapi yang tidak mungkin diketahui oleh kita, orang mukmin ke, orang kafir ke, bila berlaku. Karena itu termasuk alam gaib yang salah satu dari 5 perkara ini. Baik, sekarang apa yang berlaku di alam semesta kita ini? Surah 51 ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu, kata Allah, kamilah yang membinanya. Kamilah yang membangunkannya, membuatnya jadi bangunan langit yang sangat indah. Bi'aidin, dengan tangan kami. Ya, ada mulai dengan tangan Allah, ada dengan kekuasaan Allah. Tak apalah itu perbincangan kalangan ulama tauhid. Bagaimana langit keadaan hidup lagi? Wa inna dunia kami lamusiun. Sungguh zat yang senantiasa melapangkan, meluaskan, mengembangkan. Artinya, keadaan langit kita, alam kita ini bukan mengecut, tapi mengembang. Ibarat belon, bukan makin kecut, makin kempes, tapi makin besar, makin besar, makin besar. Macam makin besar, kan bermula pada letupan. Serpian letupan tadi makin jauh, sehingga ruang makin besar, makin besar, makin besar. Dan inilah ayat inilah yang sudah ditemukan hari ini. Dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Ya, contoh pertama, yakni orang yang Allah beri ilmu ini. Kebetulan bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Yakni dengan lahirnya si Hubble itulah orang Amerika. Dengan teleskop Hubble, dia dapat mengesan setiap benda langit yang ada di atas sana, satu galaksi dengan galaksi yang lain, satu bintang dengan bintang lain, rupanya setiap saatnya bukan makin mendekat, tapi makin menjauh. Jaraknya bukan makin dekat, tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Lihat. Dan itu dengan kecanggihan ilmu, ya banyaklah ilmu yang digunakan. Kalaulah satu bintang, katalah, yang menggunakan cahaya sendiri, cahayanya kelihatan semakin memerah, itu mana bintang itu makin jauh daripada tempat orang yang sedang memperhatikan itu. Kalau cahayanya warna semakin berubah menjadi biru, mana semakin dekat. Rupanya semakin merah. Dan itu sudah diakui kebenarannya. Benda langit yang bertaburan triliun, karena sudah makin menjauh. Jaraknya makin jauh, makin jauh. Sesuai dengan firman Allah, kamilah yang mengembangkan, meluaskan langit itu. Expanding universe, kata mereka. Makin besar-besar. Nah, kemudian kita akan bertanya, hingga bila langit kita ini akan terus meluas, menjarah-jarah? Takkan tak ada limit dia. Sekarang ada tenaga yang menyebabkan, ada energi yang menyebabkan langit ini makin besar. Ada tenaga yang mendorong setiap benda langit menjauhkan diri dari benda langit yang lain. Benda yang lain. Tenaganya sangat kuat. Tapi mereka mempercayai suatu saat tenaga yang menyebabkan benda langit makin bergerak menjauh itu suatu hari akan melemah. Tenaga itu akan lemah, akan berkurang. Bila kurang, maka benda langit tidak akan lagi jauh, tak akan lagi makin jauh. Bahasa mudahnya akan berhenti. Ibarat kita baling batu, selagi energi balingan kita tu masih memberi kesan pada batu, batu akan terus bergerak jauh. Suatu saat bila energi balingan itu sudah habis, batu akan berhenti dan jatuh. Kan begitu fisik mengajar kita dahulu. Cikgu fisik mengajar begitu. Kenapa batu melenteng? Kita langsung, ya karena energi lontar itu masih ada.
Bila sudah kehabisan energi yang menolak, akan berhenti dan jatuh. Pertanyaan, adakah nanti langit seperti itu? Benda-benda langit nanti akan seperti itu ketika sudah kehabisan energi yang menolaknya, semuanya berhenti dan akan runtuh. Dan runtuhnya itulah yang menyebabkan saat kehancurannya. Atau bila sudah semakin jauh, mereka akan kehilangan temperature panasnya, yang adanya sejuk, membeku, dipanggil big freeze. Ada tuh gitu. Tapi kalau ikut Al-Quran, tengok. Bila sudah sampai kadar yang paling maksimum langit berkembang, bukan berhenti kemudian runtuh, tapi apa akan yang berlaku? Surah Al-Anbiya. Tengok lagi sekali. Surah 21. Ayat 104. Inilah nasib benda-benda langit suatu saat. Inilah saat kehancuran alam semesta. Dan telah dipercaya oleh orang Islam khasnya dan juga saintis-saintis non-Muslim umumnya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Nah ini saya sampaikan secara umum ya. Tiga ayat ini kalau dikaji, Masya Allah bersiri-siri zaman sekarang. Sebab ini ayat kauniyah. Termasuk mujizat Al-Quran ini. Yang tidak mungkin disampaikan oleh manusia sehebat manapun, apalagi 14 abad yang lalu, apalagi oleh Rasulullah SAW yang tak baca, tak tulis. Pasti ini disampaikan oleh Allah sendiri yang mencipta alam semesta. Itu ada nilai mukjizatnya. Baik, dalam ayat yang ke-104 surah Al-Anbiya, surah 21, Allah berfirman, Yauma nadha'us samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada hari kami melipat. Nadwi itu melipat, menggulung. Ibarat kapet, kita bentang, tiba masanya kita lipat balik, kita gulung balik. Langit tadi dalam surah Al-Dariyat berkembang luas. Sampai masanya berhenti berkembang, lalu Allah gulung, lipat semula. Yauma pada hari nadwi kami lipat as-sama'a langit. Katayyis sijilli lil kutub. Seperti lipatan kertas bagi buku. Macam scroll itulah, dilipat. Jadi bukan mengembang keluar, tapi ke dalam. Kecut. Bagaimana nasibnya bila sudah dilipat hingga kadar paling maksimum? Kama bada'na awwala khalqin. Sebagaimana kami mulakan pada awal penciptaannya, nu'iduhu. Kami akan mengembalikannya. Karena segala alam semesta asalnya tuh tadi. Asalnya yakni rotkun. Padu jadi satu. Asal satu jadi baju kecil balik. Dikumpulkan, disatukan semula. Sehingga tidak ada lagi planet bumi mati, semua benda langit yang kita nampak dikumpulkan jadi satu. Bahkan menurut astronomi yang ada sekarang zaman sekarang, semua benda-benda langit yang ada, bumi dan semua galaksi yang dunia telun itu, jika dilunggukkan di suatu tempat, ia hanya menempati 5% daripada keluasan alam semesta. Masya Allah. Maknanya 95%-nya alam semesta masih kosong. Jika semua benda langit, metal langit, galaksi ini dikumpulkan, dilungguk satu tempat. Jadi langit kita ini sebenarnya lebih berisi kekosongan. Dalam bahasa kita kekosongan. Tapi kalau dalam bahasa astronomi, lebih diisi oleh energi. Energi itu pun saintis tidak tahu lagi. Sehingga mereka menamakan sebagai dark energy. Energi gelap. Karena tidak diketahui hakikatnya, tapi dipercayai kewujudannya. Dan dark energy itu pengaruh sangat kuat. Suatu hari akan kembali pada asalnya. Ini Big Rip namanya. Kalau tadi ada Big Bang, ada expanding universe, jadi
kami akan kembalikan seperti sedia kala. Wa'dan alaina. Ini adalah janji, kata Allah, yang kami pasti akan lakukan. Langit asalnya tidak ada, kemudian aku wujudkan, berkembang, kemudian aku lipat semula, aku mulai berasa. Ini janji yang pasti aku penuhi. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan melakukannya. Mampu melakukannya. Ayat ini rupanya, walaupun mungkin saintis kafir tidak membacanya, mereka nampak tanda-tanda itu. Suatu hari ada teori mereka menyatakan langit akan berhenti berkembang tapi kembali. Kalau selama ini langit dikuasai oleh Allah takdirkan yang mendominasi, yang sangat dominan yakni tenaga menolak, dipanggil dark energy ya mereka kata. Dark energy. Suatu saat bila tenaga yang menolak ini sudah kehabisan tenaga, langit akan diambil alih pentadbirannya oleh gravity. Gravity lah yang membuat semua benda langit makin dekat. Akhirnya menyatu menjadi bentuk sedia kala. Dipanggil Rodkun. Quran kata panggil Rodkun. Satu bentuk yang padu, mampat, yang saiznya maha kecil, yang tidak terbayang. Orang-orang astronomi, ahli-ahli fizik, mereka menyatakan itulah titik singularity. Titik singularity. Karena apa? Karena nak katakan matter pun bukan. Nak katakan ruang belum ada. Waktu pun tak ada. Yang ada titik sini. Subhanallah. Ayat Quran telah memberitahu kita tanda-tanda. Dalil-dalil. Bukti-bukti saintifik. Bahkan telah dipercaya oleh non-Muslim sekalipun akan kehancuran alam semesta. Tetapi Allah tetap merahsiakan bila tepatnya masa itu akan jadi. Nah, yang kita bicara tentang masa itu berlaku bila, tak ada siapa yang tahu. Jadi kita tak perlu meramalkannya, tak perlu. Sering kali kita dengar dalam sejarah manusia, di Asia, di Eropah, di Afrika, di Latin Amerika, ada orang beragama kumpul di satu tempat karena dipercaya oleh ketua agama mereka, diyakinkan oleh ketua mereka, kiamat akan berlaku minggu depan, semua kumpul, jual semua asetnya karena tidak lagi memerlukan harta benda karena minggu depan kiamat. Tunggu, rupanya kiamat tak jadi. Pernah berlaku itu di Argentina kalau tidak salah, itu Allah. Tak jauh daripada kita, di negeri jiran Indonesia. Pernah berlaku di Bandung. Ya, orang-orang Kristian di Bandung pernah melakukan itu. Karena kata gereja, kiamat akan berlaku tak lagi sebulan lagi. Semua umat-umat Kristian yang percaya kumpul. Jual semua aset dia. Properti jual. Tak punya lagi. Tunggu kiamat tak jadi. Quran dah beritahu dah. Kita tak perlu menyibukkan diri kita. Misalnya dia nak meramal bila kiamat. Itu hak Allah. Macam kematian. Allah tak beritahu bila kita mati. Yang pasti mati itu bila-bila. Itu saja. Yang wajib kita yakini mati bila-bila. Tapi Allah tak beritahu bila. Sudahlah. Masya Allah. Jadi hanya tanda-tanda dia. Nah, berkata tanda-tanda itu, tujuannya apa jemaah sekalian? Agar kita manusia, khasnya orang mukmin yang meyakini Al-Quran dan Islam, jangan terpedaya dengan kehidupan yang ada sekarang. Nikmat yang Allah berikan pada kita di sini ini, bumi, langit dan isinya, hutan belantarannya, lautnya, bangunannya, kendaraannya, makanannya, pakainya, memang punya daya tarikan. Iya, betul. Menggiurkan. Iya. Tapi Allah ingatkan, semua itu akan binasa. Semua itu akan kamu tinggalkan. Kalau kamu tak meninggalkan mereka, mereka akan tinggalkan kamu. Jadi hakikat sebenarnya hidup kamu bukan di sini. Kamu boleh
mencari kebahagiaan di sini, tapi jangan sampai mengabaikan sehingga terlepas mendapat kebahagiaan selepas di sini. Ini pentingnya. Karena bila kini sudah hancur, tidak ada lagi kebahagiaan atau kesengsaraan kecuali yang sebenar-benar jadi akhirat. Orang boleh mencari kebahagiaan di sini, boleh. Tapi jangan karena terlalu nak senang di sini, sehingga mengabaikan, melepaskan peluang untuk mencari kesenangan di akhirat. Rugi. Kalaupun kita senang, bayangkan jam sekarang ya, maaf ini bahasa muda lah. Biasanya orang jadi orang kaya raya lah. Katalah kalau tujuan hidup ini untuk kaya raya. Melihat harta yang sebanyak-banyaknya umpamanya. Jutawan lah. Walaupun jadi jutawan tidak dilarang oleh Islam. Hanya Islam berpesan mesti dengan cara yang syar'i. Itu saja. Sahabat Nabi banyak yang kaya raya. Dan kaya raya tidak terkutuk. Hanya caranya mesti ikut Islam. Itu saja. Katakanlah. Orang ingin kaya raya. Tapi dengan cara yang melanggar agama. Dari umur muda sudah. Biasanya akan tercapai cita-citanya. Menjadi kaya raya. Memiliki aset yang sangat banyak. Saya yakin. Bukan ketika umurnya 30 tahun. Tak mungkin. Bukan ketika umurnya 40 tahun. Jaranglah. Ya, hampir dipastikanlah. Ya, mungkin ketika 65 ke 70 tahun barulah betul-betul apa yang dicita-citakan. Mulai pada zaman remaja kanak-kanak tercapai selepas 70 tahun hidup di dunia. Tengok. Berapa puluh tahun ia menghabiskan tenaga berusaha untuk mendapatkan apa yang dicitakan. Minta maaf, ini kata dengan cara yang salah. Bila Allah kabulkan ketika umurnya sudah 70 tahun, 75 tahun, baru mereka sekarang. Pertanyaan saya, mampukah ia menikmati kesenangan yang ia cari selama ini, memandangkan umurnya sudah 76 tahun? Agaknya berapa persen daripada kejayaan yang diperolehnya dengan susah payah dan menjalani agama itu dapat dinikmatinya? Mungkin hanya 1%. Nak jalan pun dah tak boleh. Banyak kendaraan tapi nak jalan dah lenguh lah, tak sihat lah. Makanan apa saja boleh dibelinya. Dia mampu. Masa anda tak boleh makan, ma, katanya. Allahu Akbar. Minta maaf. Istananya banyak, kenanya banyak. Tapi bayangkan kalau hidupnya lebih banyak terbaring di katil hospital. Allahu Akbar. Sehingga masa untuk menikmati kejayaan yang dianggap mampu memberikan kebahagiaan hanya beberapa ketika. Masanya habis untuk mencari, penat, lelah. Tapi masa menikmatinya sekejap. Bayangkan kalau mendapatkannya dengan cara yang salah. Rugi dunia akhirat. Tapi bagi orang mukmin berusaha ikut syariat, halal, Allah bagi apa yang dia nak, Allah berikan apa yang dia mau, Allah sampaikan hajatnya, tenang hatinya kerana bukan sekadar mendapatkan apa yang ia minta daripada Allah, ia telah berjaya melaksanakan apa yang Allah suruh buat. Dunia senang, meninggal jumpa Allah, membawa bekalan yang banyak. Karena itu pasti. Itu Allah kata, Allah ingatkan, dunia itu pasti hancur. Menarik iya, mempesona iya, tapi jangan kamu terpesona. Itu saja. Carilah dengan cara yang aku telah tetapkan. Itu tanda awak tidak terpedaya dunia. Karena nanti bila hancur, ya, bukan kamu tak mampu menikmatinya. Kamu akan berhadapan dengan pertanggungjawaban di hadapan aku. Nah, itu yang pasti. Hanya aku tak beritahu bila kamu akan jumpa aku. Aku tak beritahu kamu bila kamu akan mati.
Yang aku beritahu kamu, mati boleh berlaku bila-bila. Itu saja. Jadi bagi kita masalahnya bukan nak tanya bila mati. Tapi sudah siapkah kita untuk menghadapi kematian. Yang penting bagi kita bukan bila beliau kiamat. Tapi sudahkah kita ada persediaan untuk menghadapi hari kebangkitan. Ini dia. Kenapa Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan. Baik. Benar jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan perkara gaib 5 ini khasnya. Kalaupun ada perkara gaib lain yang Allah saja mengetahui, tapi Allah boleh beritahu kepada hambanya yang diridhoi. Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh ya. Ini karena Allah beritahu. Kalau Allah tak beritahu, Nabi pun tak tahu. Tapi tak semualah. Ketika berlaku perang Uhud. Usai perang Uhud, Nabi berdiri di Gunung Uhud. Ya, lereng Gunung Uhud lah. Waktu itu yang menemani Nabi Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada. Tiba-tiba tanah yang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman berdiri itu bergerak. Uncang-uncang macam itu. Dan Nabi dapat merasai 3 sahabat merasai. Nabi cakap sama tanah itu, "Hai bumi, diamlah. Diam, jangan bergerak. Karena di atas kamu ini adalah aku, Rasulullah, sahabatku Abu Bakar dari surga, dan 2 yang lain, syahidatani, 2 orang mati syahid. Yang duduk, yang berdiri di atas ini, aku Rasulullah, dan seorang calon ahli surga, dan 2 orang nanti mati syahid." Ya, waktu itu mungkin apa yang dikira oleh Umar, oleh Utsman dan Abu Bakar tak tahu lah. Betul. Setelah masa berjalan, ingat Abu Bakar ahli surga. Ya. Umar dan Utsman matinya dibunuh oleh orang. Sehingga kematian Umar dan Utsman itu mati syahid. Masalahnya dari mana Nabi tahu bahwa Umar dan Utsman, mertua dan menantunya ini, Umar kan mertua Nabi, Utsman menantu Nabi. Matinya nanti mati syahid, dari mana Nabi tahu? Benda itu kan gaib. Kematian seorang kata masih. Nah, Nabi beritahu karena Allah beritahu. Ya, kalau Allah beritahu, Nabi tahu. Kalau Allah tak beritahu, Nabi tak tahu lah. Nah, ini dinyatakan oleh Al-Quran, ya mas sekalian. Nah, dinyatakan oleh Al-Quran. Kalau Nabi Allah beritahu, ya baru tahu. Lihat surah Jin. Lihat surah Jin. Ayat 26 dan 27. Surah Jin 26, 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Jin ayat 26 berbunyi, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah sajalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ya. Dan Allah tidak akan menzahirkan ke atas perkara gaib akan siapapun, seorang pun daripada kamu. Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak akan memberitahukan tentang kegaibannya pada siapapun daripada kamu. Itu ayat 26. Tapi ayat 27, illa manirtada. Kecuali
seseorang yang Allah ridho, mir rasul, daripada utusannya. Kecuali Rasul yang Allah ridhai. Allah beritahu kepadanya ilmu kegaiban. Contohnya Nabi Muhammad. Diberitahu oleh Allah tentang nasib kematian dua sahabatnya, mati syahid. Beritahu. Nabi diberitahu bahwa fulan ini akan jadi begini. Jadi kalau Allah tak beritahu, Nabi pun tak tahu. Itulah. Jadi jangan dikira, itu Nabi tahu macam mana? Kata Allah yang tahu. Kerana Allah bagi tahu ayatnya ini. Ayat ini. Jadi kalau orang mendakwa tahu perkara gaib, sedangkan Allah tak beritahu, ya itu bohonglah. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat. Jelas ya? Di sini. Baik. Kemudian yang keduanya yang ingin sampaikan tentang kiamat ya. Benda yang gaib ini jamaah sekalian, ini kaitannya dengan gaibul mustaqbal ya. Gaib zamani al-mustaqbal. Perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan masa depan. Kiamat kan nanti, turunnya hujan nanti, kelahiran baby nanti, apa yang akan berlaku besok masih nanti, di mana orang akan mati nanti, masa depan. Mana peristiwa yang akan berlaku masa depan. Ini kegaiban 5 perkara kaitan itu. Yang tahu hanya Allah sahaja. Cerita tentang perkara gaib, menurut ulama Islam, perkara gaib ini terbagi menjadi 2. Ada 2. Satu namanya al-ghaibul mutlak. Al-ghaibul mutlak. Ghaibul mutlak itu mana? Kegaiban secara mutlak. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Atau orang yang Allah beritahu yang sedikit saja. Yang kedua, al-ghaibul nisbi. Bukan mutlak, nisbi. Relatif. Contoh, ghaibul mutlak, 5 perkara gaib yang kita sedang dan akan pelajari. Ini namanya gaib mutlak. Karena Allah saja yang tahu dan Allah tak akan beritahu pada sesiapa. Sedangkan gaib nisbi, relatif itu, gaib bagi sesetengah makhluk, tapi tidak gaib bagi makhluk yang lain. Makhluk lain. Contoh, alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, keadaan alam kubur, gaib bagi kita. Kita tak tahu apa-apa, nikmat kubur, apa-apa. Kita yakin ada, tapi tak tahu. Gaib bagi kita. Tapi alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, bukan perkara gaib bagi tok nenek moyang kita yang sudah ada di sana. Alam kubur bagi tok nenek moyang kita yang sudah berada di alam kubur bukan gaib bagi dia. Dia sedang mengalaminya. Sama dengan nikmatnya ataupun siksanya. Jadi bagi dia siksa kubur, nikmat kubur, bukan gaib bagi orang-orang yang telah meninggal. Gaib bagi kita. Maka kegaiban alam kubur namanya gaib nisbi. Gaib nisbi. Apa yang ada di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz, di Arash. Bagi malaikat yang Allah tugaskan menjaga Arash, perkara yang berlaku, siapa yang berlaku di Arash, bukan perkara gaib bagi malaikat yang Allah tugaskan di sana. Bagi Jibril bukan perkara gaib, setengah-setengah kejadian yang ada di Lauh Mahfuz. Tapi gaib bagi kita. Gaib bagi kita, tapi tidak gaib bagi malaikat. Gaib bagi kita yang hidup, tidak gaib bagi yang dah meninggal alam kubur. Gaib yang sebenarnya dipanggil gaib nisbi. Yang kita bicarakan ini
Gaib mutlak. Maknanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Tak ada siapa yang tahu selain dia, dan Allah pun tidak beritahu pada siapapun. Subhanallah. Sebab itu tadi saya ulangi sekali, usaha untuk mengetahui bila beliau kiamat, mendakwa bahawa dia tahu, itu semua bohong belaka dan sia-sia belaka. Menyalahi ketetapan Islam. Saya ingin sampaikan jemaah sekalian, perkara yang berkaitan dengan kegaiban hari kiamat, ayat-ayat yang berkaitan dengan kegaiban hari kiamat, di mana Allah saja yang maha mengetahui dan Allah tidak beritahu pada siapapun daripada hamba-Nya. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 187. Coba lihat, surah Al-A'raf ayat 187. Saya nak sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kegaiban masa bila berlakunya kiamat. Al-A'raf 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka, wahai Muhammad, umat kamu, bertanyakan kepada kamu, engkau, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Bilalah berlakunya kiamat itu. Seringkali Nabi Muhammad ini mendapatkan pertanyaan daripada kaumnya. Tanya tentang bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat. Bukan sekali dua. Yas'aluna itu fil mudhari'. Jadi sering kali berlaku. Qul. Jawapan yang Allah suruh Nabi berikan terhadap pertanyaan ini. Qul. Katakan Muhammad. Innama ilmuha inda rabbi. Hanya senya ilmu, pengetahuan tentang bila berlaku kiamat inda rabbi, hanya di sisi Tuhanku. Maknanya, hanya Allah Tuhanku sajalah yang tahu. Aku tak tahu. Jadi Nabi tidak malu mengakui tak tahu, karena memang tak tahu. Karena Allah tak benarkan Nabi menjawab dengan menurut aku, agak-agak tak boleh. Dan inilah namanya ada pertanggungjawaban ilmu. Jadi ada semacam pertanggungjawaban secara ilmiah itu. Tak tahu, cakap tak tahu. Walaupun mungkin sudah bergelar Nabi. Kalau orang yang sudah berstatus Nabi utusan kasih Allah pun, bila tak tahu menjawab soalan, dia disuruh menjawab tak tahu, dan tak ada malu, dan akan tidak menjejaskan kredibilitas sebagai Nabi. Ini kadang-kadang, ya Allah, minta maaf, baru dianggap sebagai orang yang tahu oleh orang lain. Apa pertanyaan yang dijawabnya, walaupun dia sendiri menjawab tidak yakin. Tak boleh. Malaikat ditanya oleh Allah. Malaikat, tolong beritahu aku apa asma kula ini. Malaikat, la ilma lana. Subhanaka la ilma lana. Masya engkau ya Allah, kami tak ada ilmu. Malaikat kata tak tahu. Nabi Muhammad ditanya, tak tahu. Inilah kejujuran. Tak tahu, tak tahu, itu adalah orang yang tahu. Orang yang pandai. Ilmunya Allah yang tahulah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tak ada siapa yang boleh mengetahui dengan pasti bila berlakunya kiamat illa huwa, kecuali dia Allah. Masya Allah. Tetapi peristiwa kiamat atau peristiwa kehancuran alam semesta
peristiwa hari nazaknya alam semesta, itu bahasa mudahnya. Alam semesta akan nazak juga. Fakulat fis samawati wal ard. Akan terasa berat dirasai oleh yang berlaku di langit dan di bumi. Ini bahasa istiharoh yang sangat tinggi. Jangan kita tidak gerun membayangkan berlakunya kehancuran alam semesta. Langit, bumi yang akan mengalami kehancuran itu pun rasa berat. Kalau boleh berteriak, langit pasti akan berteriak sekuat-kuatnya. Berat nak menghadapi kehancuran dirinya. Ketika aku diciptakan, aku mengembang, kata planet-planet, kata galaksi. Suatu saat aku akan dilipat menjadi bentuk yang paling kecil. Yang paling kecil seperti sedia kala. Mereka merasakan itu sangat kritikal dan berat. La ta'tikum illa baghtah. Walaupun bila beliau kiamat ni tak ada siapa yang tahu kecuali aku, kata Allah, kiamat tidak akan datang kepada kamu illa kecuali baghtah, secara tiba-tiba. Baghtah ini mana tiba-tiba. Tapi istilah tiba-tiba ini, mengejut ni jangan kita artikan mulut bahasa kita ya. Kalau mengejut bahasa kita, tiba-tiba boom, boom, betul. Istilah tiba-tiba, kalau masa berkaitan dengan kita kaitkan dengan alam semesta, ya makan masa lah. Peristiwa berlaku tiba-tiba bagi kita mungkin berlaku dalam sekelip mata. Seminit dua, boom, pokok tumbang. Tiba-tiba. Dalam 1 minit, hancur. Tapi kalau kehancuran alam semesta, Allah kata berlaku tiba-tiba, bukan seminit dua, hancur lebur. Tidak. Maknanya sangat pantas. Sehingga ada yang memahami, berkembangnya alam semesta ini sudah sangat laju. Expanding universe ini sudah sangat laju. Nanti bila sudah sampai period masa untuk Allah lipat gulung, masa di gulungnya tu lebih laju daripada kembangnya. Sehingga masa alam semesta menuju kehancurannya itu lebih pantas dibandingkan ketika alam mulai lahir menuju kesempurnaan. Ada yang memacu itu. Walaupun tipe-tipe, jangan diartikan seminit dua hancur. Sebab ini kaitan dengan alam semesta. Alam semesta. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka ni asyik tanya pada engkau, Muhammad, tentang bila berlakunya kiamat. Ka'annaka hafiyun anha. Seakan-akan, seolah-olah engkau ni mengetahui akannya. Engkau tak tahu. Tapi mereka asyik tanya berkali-kali, seakan engkau ni tahu. Kalau orang tanya banyak kali pada engkau, yang seakan-akan engkau ni dipanggil oleh mereka tahu, katakan saja, kul innama ilmuha indallah. Jawab lagi sekali, jangan ubah jawaban kamu. Jawaban kamu hendaklah mesti tetap. Katakanlah, hanya saja ilmu pengetahuan bila berlakunya kiamat indallah, di sisi Allah. Aku kekasihnya, aku utusnya pun tidak diberitahu. Kalau kamu tanya aku 1000 kali pun, jawaban aku tetap sama. Jawaban yang Allah suruh berikan sama. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Yang tahu hanya Dia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia ini tak mengetahui. Tak mengetahui bila pengetahuan kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Apa yang berlaku selepasnya, Allah yang tahu. Sebab itu bab ini kita hanya iman. Kita hendaklah lebih banyak menggunakan hati sanubari kita, di mana iman itu berada, untuk menerima keniscayaan bila kiamat, bukan menggunakan akal. Dalam bahasa mudah, cara memahami bila berlakunya kiamat, tafsir ayat ini, jadi kita menggunakan pendekatan imani. Pendekatan imani.
bukan menggunakan pendekatan akli. Artinya, setinggi manapun kecerdasan IQ kita, kita tak mampu nak menemukan jawapannya bila kiamat. Maka langkah paling bijak, kita menggunakan pendekatan imani. Iman, ya sudah. Bila iman, akal tak boleh lagi bercakap. Dah iman, sudah. Iman tu kerja hati, bukan kerja. Tengok, jelas sekali. Ini ayat yang menyatakan rahsia belaka hanya Allah saja. Kenapa Allah rahsiakan? Tak diberitahu bila berlakunya. Jawapannya satu di antaranya ada dalam surah Toha ayat 15. Ini hikmah dirahsiakannya, tidak diberitahukan oleh Allah bila berlakunya kiamat. Toha 15. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allahu Akbar. Inna as-sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu, saat kehancuran alam semesta itu, atiyatun, pasti akan terjadi, pasti akan tiba. Tidak boleh diragui sikit pun. Alam semesta pasti akan berakhir, mengakhiri hayatnya, menemui ajalnya kalau bahasa kita. Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku menyembunyikannya. Hampir-hampir, maknanya Allah tidak menyembuhkannya. Buktinya apa? Allah bagi tanda-tandanya. Sehingga orang mukmin meyakini akan kehancurannya karena tanda-tanda Allah tunjukkan. Allah kata, hampir-hampir aku sembunyikannya secara menyeluruh. Benda yang pasti berlaku dan hampir-hampir aku menyembunyikannya. Tapi tidak. Tanda-tandanya aku tunjukkan. Begitu. Agar kita mudah meyakininya, walaupun kita tidak tahu bila berlakunya. Kenapa? Apa tujuannya? Allah sendiri nyatakan, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya diberi balasan tiap-tiap diri itu dari sebab apa yang ia usahakan. Orang yang meyakini sesuatu yang pasti berlaku, orang yang meyakini pasti tiba masa untuk amal dipertanggungjawabkan, walaupun akal tidak mampu memahaminya, ya pasti akan berusaha bersungguh-sungguh. Sekarang cobalah kalau benda itu yang pasti berlaku dan akal memahaminya, ya orang pasti beramal itu terpaksa lah. Contoh, kematian itu pasti. Tapi masa mati Allah rahsiakan. Tiba-tiba Allah beritahu, katalah, wahai hambaku, bulan depan 1 Disember kamu mati. Kamu kena jumpa aku dan kamu akan aku pertanggungjawabkan amal kamu. Yang baik aku beri balasan baik, yang jahat aku akan beri siksa. Confirm ni. Tak boleh cepat, tak boleh lambat, tak boleh tangguh-tangguh. 1 hari bulan Disember bulan depan, 6.45 petang, di rumah ini, kamu akan ditemui malakul maut. Katakanlah kita diberitahu seperti itu. Coba. Dan kita yakin benda itu pasti berlaku. Apa agak-agak yang kita lakukan dalam 1 bulan ini? Saya yakin dia sekalian, pasti kita tak buat apa-apa, kita apa-apa. Sehingga kita beramal baik bukan kerana keikhlasan, karena dipaksa oleh keadaan. Subhanallah, Allah tak mau begitu. Biar kita ni beri kebiasaan mutlak. Sebab itu yang membuat kita rajin beramal karena keyakinan kita. Orang yang tak yakin akan perkara gaib, ya, pasti akan buat sewenang-wenang. Sehingga amal kita ni benar-benar nanti akan diberi balasan sesuai dengan pilihan kita. Bukan kerana dipaksa oleh keadaan. Sebab orang yang telah diberitahu ajalnya tiba 1 bulan, ya pastilah tak ingin itu, tak ingin itu, tak ingin itu, tak tahu apa yang dia buat.
Ibarat contoh umpamanya lah, orang banduan telah jatuh hukuman ditetapkan oleh mahkamah, hukumannya itu kan karena kesalahannya berat, gantung hingga mati, digantung hingga mati. Dan pelaksana hukuman gantung hingga mati ini kata nanti 20 hari bulan November. Coba apa yang dilakukan, yang dilakukan selama 20 hari ini sebelum, dan itu pasti tak akan diampunkan. Takkan waktu masih pikir nak beri tanah, pikir nak buat rumah, pikir nak buka kedai, ya mungkin akan tak tahulah minta ampun kita apa. Sehingga kalau dia buat baik pun karena terpaksa, itu dipaksa oleh keadaan. Bukan semata-mata karena takutkan Allah, tapi karena takut tak ada peluang. Tak. Itu satu rahasia hikmah kebaikan. Allah rahsiakan supaya kita ini benar-benar beramal berdasarkan keyakinan kita pada Allah. Tak ada dipaksa oleh keadaan, tak ada. Sebab dalam keadaan terpaksa, orang pasti melakukan benda yang baik. Fir'aun laknatullah alaih, makhluk yang paling jahat di planet bumi. Bukan dia tak percaya adanya Allah, dia mendakwa dirinya Tuhan. Bayangkan. Ketika nyawa sudah ditenggorokan ibaratnya, mati tenggelam di Laut Merah, dia baca syahadat, jemaah sekalian. Dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang punya Bani Israel. Tengok. Tapi adakah pengakuan Fir'aun, syahadat Fir'aun, yang mengakui bahwa ada Tuhan yang wajib disembah, yakni yang itu ikhlas? Tidak. Allah Maha tahu. Jika Fir'aun belum mengalami keadaan seperti itu, pasti dia tidak akan mengakui adanya Allah. Kalau dia masih kuasa, masih sehat. Sehingga pengakuan dia akan adanya Allah itu karena terpaksa. Allah tidak mau hambanya ini dalam menyembahnya dan kita terpaksa. Diberi pilihan. Itu satu rasanya. Sebab itu kenapa kematian itu dirahasiakan. Ingat ya, mati itu kiamat sugro bagi kita. Kiamat sugro, kecil, ada kiamat kubro. Satu di antara makna kiamat sugro, kiamat kecil itu kematian kita. Sebab idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, qamat kiamatu, telah berlaku kiamat baginya. Kiamat telah berlaku bagi orang yang mati. Bila mati, berlaku kiamat bagi dia. Karena dia sudah tidak lagi di dunia, masuk ke alam barzakh, alam penantian. Itu waiting room, menunggu aja. Masanya berapa lama lagi kita menghadapi kiamat kita? Itu yang perlu kita manfaatkan. Bukan hanya bila dan seterusnya dan seterusnya. Paham dijelaskan? Itu rahasia dia. Jemaah sekalian, itu sebagian yang saya sempat sampaikan berkaitan dengan rahasia kiamat. InsyaAllah nanti kita akan tambah belum sempat disampaikan. Mungkin ada yang dipertanyakan, saya beri ruang teman-teman untuk tanya, kod-kod ada ditanyakan. Siapa silakan. Baiklah, kalau tidak ada, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan betul Allah SWT, yang benar-benar Allah juga, yang silap sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala yang kita lakukan, menerima amalan kita, dan dimudahkan segala urusan kita, sama ada urusan dunia maupun urusan akhir. Mari kita baca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.